depan gue mobil dan ternyata ada pasir. Kaget. Dan pilihan gue cuma 2, antara gue tabrakin ke pembatas besi atau gue rem tapi gue guling-guling ke tengah. Jadi gue memilih gue tabrakin. Terus 2 bulan kemudian gue bawa motor, bawa Aden itu. Gue bawa jalan nongkrong. Gak taunya pas buka helm gini ada suara ketak. Teh kenapa? Habis bensin pak. Jauh ya pak bawa bensin? Iya jauh. Udah saya beliin aja. Udah. Akhirnya gue nunggu di pinggir jalan, bapaknya beliin bensin gak mau diganti. Ya Allah. Selalu ada orang baik di jalan tahu. Hai, selamat datang di dalam sebuah ruang pembicaraan tentang skuter kesayangan. 'Cause every scooter have their own story. Dan hari ini masih bersama Mas Put di sini. Gue selama ini tuh bintang tamunya laki-laki, pengembara, pecinta otomotif. Kali ini agak sedikit ada penyegaran nih. Gue bersama salah satu sahabat gue, wanita cantik, suka bertualang, Adela, gadis. Halo semua. Gadis. Halo. Apa kabarnya gadis? Baik sekali. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke obrolan ini, jangan lupa buat teman-teman yang nonton di sini follow Instagramnya @vespa_tv dan juga kalau ada obrolan menarik, jangan lupa kalian posting di story kalian, mention @vespa_tv, pasti kita repost. Sama jangan nge-DM Bang Volbeck ya gitu karena adminnya malas bacain DM. Gitu. Kita lanjut nih. Tadi kesini naik apa gadis? Aduh, udah pasti ya. Sudah pasti ya. Karena judulnya Vespa TV, kita kesini naik Vespa. Naik Vespa. Ih, seru sekali gadis naik Vespa. Gua gak naik Vespa. Hostnya malah gak naik Vespa. Iya, gimana? Maaf ya teman-teman, Vespa saya lagi istirahat dulu. Iya, hari ini gua mau ngobrol-ngobrol sama gadis. Karena kita jadwalnya dari kemarin tuh gak ketemu mulu ya. Karena hostnya sibuk. Ini, dikit-dikit di luar kota curang dia. Kita mah sibuk nganggur aja. Kalau diem suka tantrum. Habis situ kalau diem gak ada duit. Itu Iya. dia. Dia keluar kota jadi duit, gue keluar kota buang duit. Gadis, gue mau mulai dari awal banget deh. Maksudnya lu kan perempuan. Biasanya yang gue tahu perempuan mostly kalau memang main motor atau suka motor jadi seorang yang dibonceng. Apa yang membuat lu sebagai perempuan normal loh ini yang masih suka dandan, masih suka merawat dirinya, tapi gue melihat lu punya antusiasme sendiri sama otomotif gitu. Kenapa itu bisa terjadi, Dis? Kayaknya gue kebawa dari kecil, kebawa sama bokap gue. Bokap gue itu suka banget otomotif, tapi di mobil. Dan gue dari kecil tuh dibawa untuk apa sih bahasanya kopdar. Kalau mobil itu di Semarang tuh kopdar setiap hari Jumat. Itu gue selalu ikut. Dari kecil? Dari kecil sampai malam ketemu teman-temannya bokap dan segala macam. Mungkin gue di situ mikir kayak ada kebersamaan lah. Iya. Dan ternyata seru gitu, ketemu orang baru, mereka cerita pengalaman mereka, mungkin udah kesana kemari, touring kesana kemari, dan ngebuat gue kayak, oh ternyata seru juga gitu main otomotif. Menyenangkan ya kalau misalnya kayaknya kalau punya hobi tuh ada satu hal yang menyenangkan gitu loh. Kan bokap main mobil. Betul. Ke elunya kenapa bisa jadinya yang gue lihat karena lu lumayan antusiasmenya ke dunia motor. Kenapa bisa jadi ke motor? Gak tahu, mungkin karena zaman sekolah gue udah bawa motor kali ya. Udah bawa motor. Terus udah punya SIM? Belum. Yes. Rata-rata orang di Indonesia begitu. Terus habis itu ketemu teman-temannya yang kenal sama temennya ini ternyata anak motor. Terus diajak lah kopdar motoran. Ini di Semarang berarti? Di Semarang, betul. Pas zaman sekolah. Oh, lu tuh dari sekolah emang dari kecil di Semarang? Dari kecil di Semarang sampai lulus SMA. Oh, baru merantau ke Jakarta. Betul. Dan gue mulai tertarik itu di tahun 2013 lah, SMP itu gue.
2012. 2012. 2013 lah sampai 2015 tuh gue mulai yang meraba-meraba gitu. Temen-temennya oke nggak, temen-temennya baik nggak. Terus terutama keluarga gue. Ternyata nyokap gue cukup mendukung gue punya temen. Dan yang penting nyokap gue cuman yang penting bertanggung jawab aja mainnya. Udah. Dan itu happy, menurut gue happy, seru gitu ketemu temen baru. Berarti maksudnya lu sudah dari tahun 2012 mulai membangun relasi dengan anak-anak, dalam tanda kutip anak-anak motor gitu ya? Yes, betul. Saat itu udah punya motor? Motor Matic, motor di rumah, motor Matic aja. Iya, motor Matic kan tetap motor. Iya. Dari si motor Matic, itu dulu motor Matic apa? Yamaha Mio Soul. Mio Soul, iya. Mio memang awal dari segalanya. Gua pun belajar bandel naik motor, naik Mio. Nah. Iya kan? Gadis lu dari kecil sampai lulus SMA di Semarang, yang membawa lu ke Jakarta karena main motor atau karena apa? Bukan, karena pekerjaan. Oh. Kebetulan gue itu tertarik dengan seni, audiovisual. Yes. Dan di Semarang tuh menurut gue cukup tidak berkembang. Iya. Karena di situ kan kota administrasi ya. Iya. Jadi pindah tapi kan lah. Semarang maksudnya sama Jakarta sama-sama kota besar juga kan? Betul. Cuman di sana tuh kayak abdi negara gitu kayaknya. Hidupnya yang PNS, iya, benar, yang gitu-gitu. Pindahlah gue ke Jakarta ikut sama kakak gue. Kebetulan kakak gue main di situ juga. Audiovisual. Betul. Udah ikut dia. Berarti orang tua di Semarang, lu ngerantau ke Jakarta? Dari umur 2018. Dari umur 2018 dia nggak connect ya? Dari umur 18 berarti. Dari umur 18. Banyak umur lu ya. Ini orang kayak artefak umurnya 2000. Di umur 2000 Itu kan. Tahun kopi dulu. Tahun 2018. Tahun 2018 berarti umur 18 tahun. 18 tahun. Gitu. Iya. Dari umur 2018 umur ngopi dulu deh. Kata gue ngantuk ya. Biar gak ngantuk deh. Dan gue tuh yang gue perhatiin dari Instagram lu, sekarang malah lebih banyak postingan tentang motor-motor lo. Ada, kalau gue nggak salah nih ya. Coba. Ada yang waktu itu sempat viral, Honda Dio. Betul. Vespa yang coklat ini. Betul. Vespa yang merah. Betul. Force One. Iya. lagi Satu lagi ya? ada. Satu lagi. Itu motor pertama gue padahal. C70. Keren banget ini, keren. My friend. Tapi kebetulan yang bebek udah gak ada. Oh, yang C70 udah gak ada? Itu motor pertama gue mah udah gak ada. Udah bye. Kalah sama yang banking ya? Gak kepegang, gak keelus-elus ini sama gue ini. Buat orang pajak ini bisa dicek. Rata-rata surat kok motornya. Gadis mah aman. Dis, sama tadi gue mau nanya apa ya? Lu kan ada beberapa motor ya, ada beberapa koleksi motor. Dari start dari C70 sampai akhirnya lu willing untuk beli motor kedua, ketiga, keempat, apa yang membuat lu tertarik beli motor yang berbeda-beda itu gitu? Rata-rata kebetulan tuh motor gua itu gua beli karena nyaman. Iya. Yeah. Nyaman. Waktu itu kalau C70 emang butuh. Dan gua suka C70 yang bebek pala bulat lah gitu. Udah habis itu motor kedua gue itu kan Sino tuh, yang Vespa Super itu yang coklat. Itu namanya Sino. Namanya Sino. Okay. Namanya Sino. Nah, ketemu Sino itu di tahun 2022. Di tahun 2022 gue ngelihat dia itu di bengkel. Di bengkel Papa Home. Kondisinya kalau mungkin yang udah tahu warnanya awalnya hitam. Pas gue lihat tuh warnanya hitam, sayap kanannya udah habis kecelakaan. Jadi sayap kanannya udah penyok gitu ke dalam. Cuman gue disuruh pakai untuk cobain deh.
Cobain sana dibawa jalan-jalan. Gue tuh awalnya nggak terlalu apa sih Vespa gitu. Sampai akhirnya ya udahlah gue coba. Gue bawa sehari 2 hari nyaman ternyata. Walaupun kondisinya seperti itu ya. Orang mah mana mau sih kondisi kayak gitu. Repot. Apalagi biasanya bukan tidak mendiskreditkan perempuan, tapi perempuan biasanya punya taste penglihatan yang baik Betul. Nah terus tapi gue merasa nih motor ini tuh sehat. Sehat. Secara mesin. Sehat gitu. Saya karena gue berpikir gue nggak suka warna hitam, udahlah gue beli aja. Terus gue restorasi. Akhirnya setelah ngobrol sama yang punya deal, udah gue ambil dan akhirnya gue langsung restorasi. Restorasi di Papa Home juga. Betul. Sinok tuh tahun berapa sih? Tahun 77. Oh 77, sudah sebesar berarti ya? Betul. Ya kan? Betul. Ya gue melihat, karena waktu itu gue ingat lu tiba-tiba beli Vespa, terus nggak lama Vespanya masuk ke bengkel lagi jadi coklat ini. Betul, jadi coklat. Iya. Terus pakai spion-spionan apa, masih ring 8. Iya, masih ring 8 Masih betul. ring 8 kan? Masih ring 8. Seru sekali gadis. Lu masih punya ini gak sih lu mendokumentasikan setiap perjalanan si motor-motor lu itu gak sih? Iya, betul. Dari awal pasti. Sampai yang si C70 itu dijual itu sebenarnya awalnya gue suruh temen gue buat bawa aja. Karena pulang gue touring dari Bromo, motor gue tuh gak kepake yang C70 ini. Namanya Aden ini gak kepake, kasian dia. Aden nama anak Semarang sih jujur. Jawa banget ya, Jawa banget tuh anak Semarang. Sino kan juga anak perempuan. Anak perempuan itu Sino. Ini nih, biasanya emang orang-orang kalau Vespa itu biasanya dinamain dengan nama perempuan ya. Oh Sino tuh nama anak perempuan? Sino tuh anak perempuan. Bahasa apa? Bahasa Jawa? Bahasa Jawa. No, Sino gitu. Kok gue gak tahu ya? No kan? Kayak anak perempuan bukannya cah wedok. Enggak. Gue orang Jawa sih, tapi dari kecil di Jakarta gue. Mana gue tahu. Itu si Aden akhirnya, kenapa gue lepas si Aden itu? Karena yang beli itu teman gue. Oh. Jadi gue masih bisa melihat. Masih bisa melihat. Gak terlalu jauh lah dia perginya. Udah makanya gue berani lepas Aden. Lu ada ini gak sih Dis, sebagai perempuan main motor, dan yang gue tahu lu juga suka berjelajah dia jauh lebih jauh men daripada gue. Bahkan ini ada sedikit fun fact ya, gue kenalan sama gadis tuh 2000, kita pertama kali kenal 2020 2021 gitu. Hari ini gue kenal nih, 2 hari kemudian dia touring, kecelakaan guys. Buset di bocah. Iya kecelakaan. Bawa motor, waktu itu lu bawa Benelli 500 cc apa? Iya 500 cc. Kan? Jauh sebelum kenal Vespa itu. Iya tiba-tiba ini bocah kecelakaan, tangannya patah, buset ngeri banget. Tapi tetap motoran. Bandel banget nih orang. Pokoknya abis kecelakaan gue ketemu lagi tangannya udah digips. Iya, udah dibawa. Itu gendong. Apa yang terjadi sih Dis waktu kecelakaan itu sebenarnya? Nggak tahu ya, mungkin ngantuk. Karena gue start dari kosan itu jam 3 pagi. Ketemu temen gue di Pajajaran. Kita 2 motor doang. Karena emang kalau misalnya touring gue sih tipikal yang lebih suka dari malam ke pagi ya. Betul. Menghindari macet. Malam ke pagi. Iya, tengah malam ke pagi atau startnya bener-bener dari pagi gitu. Oh iya, kalau gue subuh. Terus ketemu di Pajajaran jam 4. Nyampe di Cimacan tuh, mau Cianjur tuh 4:30. Posisinya turunan ke kanan gitu. Depan gue mobil dan ternyata ada pasir. Kaget. Iya. Dan pilihan gue cuma 2, antara gue tabrakin ke pembatas besi atau gue rem tapi gue guling-guling ke tengah. Jadi gue memilih gue tabrakin. Kalau gue guling-guling gue nggak tahu dong dari atas ada truk atau apa. Jadi gue tabrakin. Lu nggak mau bertaruh ya orangnya? Udahlah. Udah pasrah aja lah. Udah mau apa lagi? Yang terjadilah. Itu setelah lu beli Vespa apa sebelum? Sebelum gue kenal anak-anak. Oh iya ya? Iya. Karena waktu itu kita kenalannya juga masih lu sama si Zati kan? Iya betul. Gue masih main yang sport. Gue masih main CBR. Masih cewek-cewek sport gitu. Terus setelah kecelakaan itu rehat berapa bulan? Waduh, rehatnya. Tahun ada gak sih? Gak ada. Gue di tahun bandel banget gue ke bulan ketiga atau keempat
ternyata gue pingsan lagi. Gue pingsan di kamar mandi, mungkin retak. Mungkin retak tapi gue nggak tahu. Terus 2 bulan kemudian gue bawa motor, bawa Aden itu. Gue bawa jalan nongkrong, nggak taunya pas buka helm gini ada suara ketak. Terus gue taruh kan tangannya, kok demam, terus ininya sih bengkak. Terus gue foto dong, gue WhatsApp ke dokter gue, dok kayaknya patah lagi. Terus kata dokternya, ayo ke UGD lagi. Come to mama dek. Iya, udah akhirnya recovery-nya nggak lama lah, itu 3 bulan lagi. Terus gue touring 10 hari. Bandel banget lu. Gue bawa Benelli lagi 10 hari. Oh yang lu bawa Benelli gede banget itu ya? Iya, yang adventure itu. Benelli TRX. TRK. Itu gue bawa 360 Jakarta, ke utara, ke selatan, Jakarta lagi. Ini orang selain hobi motoran, hobi kecelakaan, hobi patah tulang ya. Dok patah lagi dok. Karena salah satu obatnya kan cuman seneng. Yang bikin gue seneng cuman motoran doang. Iya seneng sih, tapi kalau bolak-balik rumah sakit rekening lu nggak seneng sih Dis. Iya bener. Iya dong. Lebih ke nyokap gue sih yang patah lagi. Iya. Patah lagi. Patah lagi. Iya. Udah deh. Itu kayak nyokap gue nanya, kamu remedial lagi gitu. Kamu patah lagi dek gitu, ya ampun. Udah deh akhirnya. Tapi setelah itu baru kenal Vespa. Iya, setelah itu baru lu kenal Vespa dan tiba-tiba beli si Sino tadi. Beli Sino itu. Beli betul. Dan restorasi. Nggak nanggung loh ini orang-orang ini tuh. Lu berapa kali sih di lu inget gak seumur hidup lu berapa kali kecelakaan? Tapi gue tuh kecelakaan bego gak pernah. Sekalinya kecelakaan itu. Gue sih mending kecelakaan bego sih, Dis. Tapi yang jatuh kayak, jatuh gitu gak pernah. Beneran gak pernah. Tapi sekalinya kecelakaan yang patah itu. Udah. Semoga gak ada lagi. Ya semoga gak ada lagi ya. Udah anteng-anteng aja Dis. Biar gak bolak-balik rumah sakit. Jangan pembatas besi lu antem. Si Sino ini pas lu beli, waktu itu kita pernah touring ke yang camping. Apa sih namanya? Pengalengan. Pengalengan. Ya? Pengalengan. Abis itu lu pernah bawa lebih jauh lagi gak sih sama si Sino ini? Pernah. Terakhir kemarin paling jauh yang ke Sulawesi. Oh iya. Sulawesi itu. Paradise. Betul, Paradise 2024. Gue cuma jadi tim pembaca Instastory kan. Touring online ya? Touring online, seru sekali nih orang-orang. Iya itu terakhir paling jauh. Sehat? Sehat walafiat, tidak buka tepung sama sekali. Itu dia tuh. Itu keren banget. Tuh. Vespa Super tuh, padahal gue dulu tuh agak mendiskreditkan Vespa Super. Dulu gue berpikir Super Vespa dalam kota kali ini. Ternyata dipatahkan sama gadis guys. Enggak, itu motor paling oke. Motor paling sehat itu Sino. Iya ya? Iya, setelah Caltech. Iya, setelah Caltech yang udah lama gak keluar juga. Iya. Tuh gue dulu, sumpah dah dulu, gue punya Vespa Super. Tapi dulu gue berpikir, Super ring 8 mana bisa sih dibawa jauh, capek pasti dibawa jauh. Ternyata semua dipatahkan sama gadis. Dibawa ke Jakarta Pengalengan, Jakarta lagi PP. Terus dibawa touring ke beberapa kota sama gadis. Sampai dibawa ke Sulawesi. Betul. Gue mulai percaya sih sama Vespa Super sekarang. Ayo beli Vespa Super. Aku sudah ada. Ayo kita naikkan harga Vespa Super. Jangan digoreng lagi. Iya. Dulu 2000 berapa beli Sino? 2022. 2022 udah harga kayak sekarang belum sih? Belum kayaknya, belum kok. Masih harga yang lumayan oke lah ya berarti. Tapi oke, udah cukup mahal, tapi nggak semahal sekarang. Udah di angka belas? Lebih. Oh udah lebih. Oh. Udah lebih. Dari yang lu beli sekian belas juta itu, lu restorasi, apa yang lu ubah dari si Sino? Apa cuma cat doang? Cuman cat doang, sisanya nggak ada yang diganti. Sisanya sudah biarkan lu mempercayai si Sino itu sendiri. Betul. Karena beberapa orang yang cobain Sino juga, gue pengen Dedis. Mesinnya kayak gini. Sampai Mas Raffi waktu di Makassar tuh dia bilang, Dis gue boleh lihat dalaman mesin lu gitu. Buka aja Mas, buka aja. Masih standar ting bawaan pabrik ya? Cuman share doang naik dua-dua. Oh. Itu doang, sisanya Platina masih
Sisanya masih lo biarkan setelan apa adanya si Sino itu betul. Lo gak ada niatan mau pasang ampere bensin? Karena kan gue tahu lo sering ini kan, sering lupa isi bensin. Sino itu nggak punya penyakit, penyakitnya cuman gue lupa isi bensin itu doang. Penyakit, itu kesalahan bukan pada televisi Anda. itu kesalahan pada pengemudi Anda. Gue kasihan sih lebih tepatnya, suka lupa. Ini kayaknya pasang indikator ya. Bener. Iya, lu coba dipasang indikator pakai pelambung bensin Mio gitu. Gue juga suka lupa sih isi bensin, tapi kan ada teknologi namanya keran bensin betul. Bisa ditengahin, bisa ditutup. Tapi nggak pernah gue lakuin. Lu berarti tipe kaleng keran bensin ke kanan terus aja. Parkir pun gue kananin. Pernah kehabisan bensin di waktu yang di sini banget lagi nih habis bensin. Udah sering. Itu udah sering banget tuh, kayak udah nggak kaget tau gak sih? Yang udah gak, ini mah habis bensin udah. Terakhir kemarin gue touring ke Garut. Nyampe Cianjur, sampai pas beneran Cianjur tuh, Bret mati, dah. Terus gue gini, mana pom bensin harus naik, nggak mungkin gue dorong naik dong. Dah, gue ayun-ayun sampai bawah. Karena turunan juga. Sampai ditolong sama Pak Oga. Pak Oga, teh kenapa? Habis bensin Pak. Jauh ya Pak pom bensin? Iya jauh. Udah saya beliin aja. Udah. Akhirnya gue nunggu di pinggir jalan. Bapaknya beliin bensin gak mau diganti. Ya Allah. Selalu ada orang baik di jalan. Iya itu mah terima kasih banget. Gue masih percaya karma baik itu ada tau. Kalau kita melakukan hal baik ke orang, selalu ada orang baik buat kita gitu. Semoga gue ketemu bapaknya lagi lah nanti balik ke Cianjur. Tapi gue pernah gue lupa isi bensin di Mampang jam ramai alias jam 2 pagi. Jam 2 pagi di Mampang Mampang tuh kan jalannya panjang ya? Iya, jalannya panjang betul. Dan seluruh pom bensin jam segitu sudah tutup. Jadi saya dorong dari ujung Mampang sampai mau ke arah Ampera. Astaga. Ada sih orang yang minggir mau nolongin. Kenapa mas gitu? Enggak ngeliat nih. Saya dorong. Ada yang cuma mogok mas gitu. Iya kok tahu gitu. Iya kan motornya nggak nyala. Iya. Kalau nggak nyala berarti mogok kan mas. Bisa nggak bantu saya dorong? Tapi saya nggak bisa nyetut mas. Saya nggak bisa nyetut juga lagi mas. Kita dua-dua tidak bisa nyetut, jadi dia cabut. Akhirnya gue dorong. Itu lumayan tuh keringet sampai ke belahan pantat tuh kan gak enak ya. Nggak ketemu Madura juga. Toko jam Madura. segitu Madura juga. Gue masih masuk ke gang. Kalau Madura kan di jalan utama nggak ada. Iya, Madura kan 24 jam nonstop. Iya, ada sama itu tuh paling capek tuh keringet. Lu tau keringet paling anjing nggak? Yang keringet di netesnya dari sini ke perut. Itulah satu-satunya keringet yang paling kerasa netes itu. Tas gitu. Iya. Is anjing, kenapa lah gue nggak ngisi nih dari tadi. Style pede aja gitu yang cukup ini abis. Iya, kadang saking iritnya Vespa jadi kayak ini mah muat, ini mah bisa. Saking iritnya sama saking kita sok kenal sama Vespa kita. Cukup ini. Iya. Ternyata enggak. Ya namanya manusia kan cuma bisa memiliki strategi kan. Iya, namanya juga semua Vespa. Kehendak balik lagi di atas. Iya, Vespa kan sejuta trouble. Yes. Lu kalau touring pernah nggak Dis? Apa? Kalau lagi touring lupa isi bensin di tempat yang jangan salah. Jangan salah. Oh, jangan salah, pasti pernah dong. Di Manado kemarin. Ke Manado lagi. Lupa isi bensin, terus setelah di Jakarta, pulang dari Manado, di Jakarta kehabisan bensin lagi. Bagus. Teman-teman di Manado bilang, ternyata tidak di Manado aja. Emang ini udah habit. Emang orang ini otaknya kurang 2 mili. Lupaan. Iya. Itulah. Ya namanya lupa kan gak inget ya. Mana di Manado. Tapi Manado mah kota besar, masih gampang lah cari pom bensin. Iya, betul. Gue pikir kayak di tengah-tengah NTT gitu loh. Untungnya kemarin waktu yang ke Makassar ke Luwuk itu, setiap patokan kita Mas Angga. Mas Angga. Karena Mas Angga kan motornya yang ketahuan dong. Paling kenceng. Ya, paling kenceng dan paling irit. Jadi kalau dia udah berhenti, kita semua isi.
Oh. Walaupun kita masih setengah. Dia udah habis, kita masih setengah, udah kita isi full Berarti lagi. udah full tankin terus aja ya? Terus, jadi nggak pernah habis bensin. Itu karena ada yang ngingetin. Iya bener. Kalau sendirian udah mati ya terus. Gue waktu ke Jogja juga gitu tau, pernah setelan PD lagi di Pantai JLS. Utara, Pantura. Iya itu Pantura. Lagi di Pantura, kan jalannya lurus straight aja. Gue berpikir kayak cukup udah bensin gue. Jalan, tiba-tiba suara motor bek minggir. Gue udah berpikir anjir nih kayaknya businya nih pengapian bla 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 bla. Udah 50 menit lah, hampir sejam. Gue ke tangki. Sorry guys, bensinnya habis. Gue lupa. Itu posisi pas gue udah kebuka. Iya kan? Busi gue udah dicopot. Sorry guys, bensin. Tapi yang paling parah tuh, gue tuh setiap Sabtu pagi tuh suka riding. Cari sarapan, cari kopi gitu setiap Sabtu pagi. Pas itu bareng-bareng tuh. Ayo jam 7 ya kita jalan bla 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 gitu. Si Sino nggak mau nyala dari kosan. Di sela-sela bensin cek aman. Bensin kan biasanya. Udah dong. Habis itu sampai disetut ke Shell, nggak mau tetep nggak mau nyala. Ini kenapa? Dibuka tepongnya, cek pengapian. Apa ini? Kok nggak ada? Kata gitu. Ternyata ada masalah baru selain bensin. Lu tahu tombol off Vespa kan? Itu nyantol ke dalam. Itu udah tinggal dibuka, dikeluar. Ada lagi. Astaga, ternyata. Itu sama yang terjadi sama teman kita, namanya Trixbow. Si pintar itu. Si kecil nan pintar. Si kecil itu. Waktu itu kita lagi di Bandung, lagi di dalam keceriaan Indonesia Mods May Day. Dan di Lembang tahu sendiri kan jalannya rata, alias naik turun. Kita semua dalam keadaan masuk angin, alias anjing. Kita sudah dalam kondisi masuk angin parah nih. Tiba-tiba motor Bo nggak bisa nyala. Bo, motor lu nggak bisa nyala. Gue malas bongkar-bongkar, kita stut aja ya. Akhirnya di stut dari Lembang sampai ke kota Bandung. Ya ampun. Itu sih deket kan? Iya. Sampai kota Bandung, kita nginep istirahat dulu. Paginya motor masih nggak bisa nyala, dibawa ke bengkel, dibongkar sana sini nggak ada pengapian. Lu tau nggak gara-gara apa? Dia nggak tahu kalau tuh motor ada kontaknya off. Itu lebih parah Bo, parah lu Bo. Itu kontak ditek, reng hidup. Itu nyebelin sama ya switch off itu lebih ke anjing. Jadi sekarang yang dilihat itu dulu. Kecuali bensin ya, setelah bensin itu yang dilihat. Nyantol nggak udah. Kadang Vespa tuh penyakitnya nggak parah, lebih ke parahnya tuh ke pengendaranya. Lupa. Iya. Kok bisa selupa ini? Kalau si Sino waktu ke Sulawesi naik diangkat di kapal kan? Betul. Itu gimana sih rasanya bawa Vespa naik ke atas? Jujur itu sedih. Ini kapalnya guys, bukan kapal feri yang lu bisa naik kayak di Lampung atau ke Bali ya. Ini diangkat. Karena ada dua pilihan. Jadi destinasi kita tuh mau ke Paisupok. Nah, Paisupok nih yang Labuan Cermin itu ya? Iya, yang di Kepulauan Banggai. Jadi kalau kita mau deket ke Paisupok itu, kita harus pakai kapal kayu. Kalau kapal feri kita harus muter lagi, itu lama banget. Jadi Mas Apyut menyarankan karena dia udah pernah untuk naik kapal kayu. Dan akhirnya itu bener sih, kayak apa ya, lu ngelihat anak lu sekarang nih yang bertumbuh besar, lu pasti sedih gitu kan. Itu yang terjadi di Sino itu. Mana orang-orang sana kan peduli setan mau Vespa lu apa. Asli. Angkat lu kalau aja ngelihat pasti. video gue tuh, itu kalau tangannya kelepas dikit aja, itu Vespa gue kayak nyembur ke laut deh. Ya, lumayan sih ngeliat Vespa celup sih lumayan sih tuh. Gua terus Kasela itu nangis. Ya Allah. Karena ngelihat Vespa kita diturunin, dinaikin. Udah kayak nggak tahu dek bawahnya kayak gimana. Itu dia. Gue ngelihat video kalian yang pas motornya diangkat sama motornya Dekja waktu dia di Papua atau di mana gitu, motornya cuma diangkat pakai tali kan? gitu. Kan udah kayak kalau jatuh ya udah. Iya itu kayak gue kayak gue di bawah bakalan gitu deh. Kalau jatuh ya udah.
Cuman banyak sih ceritanya kalau yang dari Luwuk itu. Sama halnya waktu si Sino di towing balik. Ada towing tuh di sana kan. Jadi pakai pickup gitu. Dan kebetulan kita 4 motor di satu pickup. Wow. Udahlah ya. Lega. Dari Luwuk ke Makassar. Yes. Di towingnya. Kegesek. Pasti dong. Udah sekarang tek. Sekarang tepung kanan kirinya udah tidak berbentuk. Ya nggak apa-apa. Namanya itulah motor. oleh-olehnya. Iya, itulah oleh-olehnya. Si Bubur M Racer tuh bilang kalau emang motor lu adalah motor pengembara nggak usah mulus-mulus amat, biarin dia punya cerita. Bener. Jangankan di Sulawesi tuh gua jaga beneran tuh Sino, nggak jatuh, bener. Pulang udah satu tuh di towing itu udah kekesek-kesek udah tuh. Dari Priuk di towing ke bengkel, di bengkel dong, diturunin dari towing jatuh. Gue udah nggak tahu lagi udah kayak itu udah ibarat misi udah 95%. Iya. Gue ngevideoin tuh antara ketawa sama nangis gitu. Oh, gue tahu lagi videonya yang gitu kan. Itu gue udah kayak mama. Loh. Tapi gue ketawa. Teng. Udah itu nggak tahu lagi lah. Tapi nggak apa-apa lah. Waktu gue ke Bali juga gitu tuh. Gue Bali towing 3 motor gue motor damar sama ada satu lagi motor kru. Iya. Perjalanan Jakarta Bali di towing pulang Bali Jakarta aman. Sehat, motor tidak baret tapi stick patah. Ada aja. Iya. Motor memang tidak baret tapi sticknya patah. Karena memang towingnya kayaknya dia nggak biasa towing Vespa, jadi di stick tuh dia yang tau gak sih krek gitu. Bener. Ya perjalanan Bali Jakarta sih lumayan ya begitu terus. Patah. Iya, pokoknya pas gue turunin, kok motor gue kayak motor Mio Drag Race nih agak begini nih. Copot stick gue. Ada oleh-olehnya lah, nggak apa-apa. Biar ada ceritanya. Iya, oleh-oleh yang gak gue sukai lah itu. Stick sprint lumayan boy. Lumayan juga itu. Iya, kalau gue ngecat lagi Sino ini lumayan lagi. Lu kalau bawa motor yang gede-gede malah pernah punya oleh-oleh ya di jalan? Oh, tidak pernah. Kebetulan tidak pernah, tapi sekalinya ya kehabisan bensin itu lagi. Masa Bentley kehabisan bensin sih? Gue bawa poster. Gue bawa poster nggak ada indikatornya, betul. Di bawah flyover Kuningan. Indikator bensinnya gini. Iya kan? Di bawah flyover Kuningan. Habis bensin. Tapi kebetulan ada teknologi telepon. Yes. Telepon Shell. Jadi udah langsung diantar bensinnya dan segala macam. Iya? Iya. Oh bisa kayak gitu? Bisa. Oh gue baru tahu. Bisa. Shell. di ini masuk ntar gue kirim invoice nih 1,2. Bisa begitu ya? Baru tahu gue. Bisa. Tapi kalau lu dorong Sportster sih makasih. Lumayan ya. Itu agak kan, sakit pinggang lu dikit. Itu yang kebetulan yang baru gak lama lah dari kecelakaan itu. Jadi masih yang rentan. Buat terima geternya Sportster aja gak kuat. Apalagi dorong kan. Udah nunggu aja. Geternya lumayan ya. Lebih ke aneh sih bawa motor gitu. Berhenti di pinggir. Kan liatin orang-orang kayak ya habis bensin doang. Sama ini gue baru inget, lu waktu itu pernah touring dari ini yang agak unik nih, gadis touring waktu itu Kuala Lumpur sampai ke Langkawi, Malaysia. Itu di Malaysia. Itu. Berapa kilo sih itu, Dis? 100? 200? Enggak, 600. Lebih, dan Jakarta, itu nyebrang lagi. Jakarta, Jogja lebih dikit. Jogja ya? Iya. Itu lebih lah. Tapi gimana ya, bayangin kita lewat tol. Karena lewat freeway terus kan. Lewat tol tapi kecepatannya di atas 150. 150? Nggak berasa. Iya kan sih. kita bawa moge semua, nggak berasa. Cuman waktu itu bawa apa? Aku bawa Sportster. Kamu bawa Sportster? Udah terus kayak 14 jam di jalan tuh kayak lama banget. Karena udah sekencang itu. 150 km per jam aja masih 14 jam. Betul. Sekencang itu. Cuman di sana tuh ngerasain yang lu bisa whatsappan di tengah jalan tuh kayak temen-temen gue itu. Hah? Yang orang situ ya. Mereka touring sambil whatsappan gitu. Karena WhatsAppan? dia cuma ngeng doang. Iya tapi kan di depan masih banyak kendaraan masa Tapi mereka berani. Ya Allah. Karena emang setenang itu. Pakcik macik tuh ya? Ya, pakcik macik itu. Pakcik macik tuh. Apa Cane? Tapi jujur
pengalamannya lebih enak di Indonesia kalau touring. Oh iya. Di sana itu lu cuman bisa berhenti di rest area yang kayak di tol kita aja. Iya. Ya udah pom bensin sama Petronas sama tempat makan doang tuh. Tempat makan kan gitu doang. Nggak bisa di tol, nggak ada Indomaret sih pinggir jalan ya. Kalau di sini kan kita bisa ketemu warga, Yeah. kita ketemu berhenti di warung dan Yeah. segala macam masih bisa. Kalau di sana nggak bisa. Di sana nggak bisa gitu minggir ketemu Pak Mace. Nggak bisa, kita harus keluar tol aja kayak keluar tol. Bayar lagi masuknya? Nggak bayar. Di sana bayar nggak sih? Motor nggak bayar. Oh motor nggak bayar. Motor nggak bayar. Tapi kan tetap harus keluar. Iya. Keluar exit kan, ke exit tol. Udah kan Exit kayak. tol cari warung. Pace, Maya nih. Apa Chan? Betul. Betul. Itu juga oke sih. Langkawi Langkawi ada. itu kota. Gue baru denger Langkawi itu ini. Maksudnya itu adalah kota kecil kah atau Iya, gimana? kota kecil yang kayak bebas bea cukai gitu. Oh, Jadi di kayak sana ini kayak Batamnya gitu. betul. Perbatasan dong berarti. Perbatasan, sebentar lagi udah ke Thailand. Oh, seru banget. Dan itu bagus banget. Oh Dan iya. kalau dibilang masih belum banyak orang, nggak banyak orang memang. Oh. Cuman banyak turis memang di situ. Overlander lewat situ. Tapi seru, kayaknya harus ke Langkawi nih. Oke, nanti kita Vespa TV kita touring ke Jogja aja lah yang budgetnya kecil. Kalau ke Langkawi jauh guys. Kejauhan ya, Jauh. Kirain mau ke Langkawi. Iya, bisa ke Jogja aja lah. Cipete aja sini deket. Nongkrong, dia tuh ngopi Itu judulnya. teknisnya gimana sih Dis? Lu bisa touring di Malaysia, apakah motor disediain sama mereka atau lu bawa dari Jakarta? Enggak, kebetulan gue tuh punya teman di Malaysia komunitas namanya Adipati Bertiga. Adipati bertiga. Itu mereka komunitas motor lah di Malaysia tuh di PJ. Kenal sama mereka dari 2022. 2022 jadi mereka ke Jakarta, nanti main sama gue sama anak-anak Soles. Terus gantian gue kesana sama mereka, gantian aja terus. Jadi setiap nanti ada cara custom gitu, mereka yang datang. VWD kan lu sama yang acara di Bali waktu itu lu sama mereka Custom juga War, kan? ya sama mereka, War, betul iya. sama mereka. Besok berbekirat mereka ke sini. Apa yang membedakan vibes berkendara di Malaysia dan di Indonesia? Enggak ya, bedanya cuman kita bisa naik tol aja. Sisanya semua Sisanya enak di sini. Pengendaranya sama. Motor gak terlalu banyak soalnya. Oh iya Lebih baik sih. mobil. Gue tuh belum pernah motoran di Malaysia malah. Karena terakhir motoran di Thailand pengendaranya lebih daripada orang Indonesia. Sumpah. Enggak sih, kalau di Malaysia enggak, lebih teratur. Lebih teratur karena mungkin kebanyakan mobil ya. Yeah. Mereka teratur banget, tertib gitu. Cuman motornya kebanyakan dipakai di kampung-kampung aja. Iya. Buat yang dekat-dekat Antar bebek. anak Bebek les. lah banyak kok, Iya. bebek banyak. Gitu-gitu doang, sisanya mugi. Di Malaysia tuh ini gak sih masih banyak, kalau di Thailand dan Indonesia kan metik-metikan wah banyak banget lah. Dan scene-nya tuh hampir sama, yang komunitas motor nongkrong pinggir jalan pakai spanduk tuh di Thailand ada. Di Malaysia ada gitu Di juga? Malaysia nggak ada. Katanya di Malaysia itu malah jarang orang nongkrong. Oh. Jadi coffee shop itu nggak terlalu rame. Oh iya. Mereka itu ramenya kalau tahun baru doang. Oh. Itu doang. Jadi Dia nggak ada budaya nongkrong ya? nggak ada. Mungkin Iya. nongkrongnya di rumah-rumah aja. Kalau kita keluar cari coffee shopnya susah kayaknya. Oh iya. Anjir. Nggak tahu ya kenapa ya di Malaysia itu. Tapi fun fact, nongkrong tuh dijadi sebuah kata yang dilegalkan di Oxford Dictionary tuh, tau Oh gak? iya. Iya. Nggak tahu lagi. Penjelasannya tai banget lagi. Nongkrong is sitting, eating something and doing nothing. Doing nothingnya bener sih. Doing nothingnya bener. Iya. Emang ya nongkrong obrolan tongkrongan mah debat kusir doang anjir isinya. Hahaha bengong. Hahaha Iya. bengong aja. Pas di Malaysia ke ini kampungnya Upin Ipin ketemu opa. Tapi fun fact-nya di sana itu nggak terkenal tau Upin Ipin. Iya, gue malah taunya Upin Ipin gak ya biasa aja di sana. Sama halnya kita di sini tuh apa ya? Raranusa. Ya mungkin ya, gue nggak tahu ya. Dah itu mungkin di luar terkenal. TV 9 kan di sana tuh.
Kalau nggak salah Upin Ipin, tapi nggak begitu. Nggak tahu. Gue nanya pun mereka yang nggak terlalu excited gitu. Iya. Padahal di sini kan kayak Upin Ipin. Upin Ipin anak bocah gang semua bajunya Upin Ipin gue coy. Di sana biasa aja. Iya. Di sana biasa aja. Di sana tuh kayak lebih terkenal nasi lemak deh. Nasi lemak. Nasi ganja. Nasi kuah banje. Kuah banje, benar. Nasi kandar. Tapi di sana gue sempet cobain Vespa sekali di sana. Dan gak enaknya adalah komstirnya agak dikunci dikit. Karena buat straight lurus kan dia. Betul, karena mungkin biar gak kena, kan nabrak angin terus kan. Gak enak sih, itu kalau dibuat pelan gak enak banget. Kayak, iya sih. Karena setahu gue Malaysia juga lumayan terkenal, Vespanya lumayan dibikin spek-spek balap tuh. Iya. Karena emang dia dia nyeting aja di tol guys. Iya diperuntukannya buat di tol kan soalnya. Skena Vespa di sana gimana Dis? Lu kenal sama anak-anak Vespa Malaysia gak? Kenal sama anak Vespa Matic. Oh. Ada namanya Roda Ronda. Roda Ronda. Temennya Roda Nona tuh kayaknya. Saudaraan. Oh iya saudaraan. Enggak, itu Roda Ronda itu anak-anak Vespa Matic di PJ situ. Roda Ronda dia suka berarti dia tidurnya pagi ya karena malam ngeronda. Ya tiap jam 1 tang gitu ya. Karena gue tanya gue ada satu teman orang Malaysia yang suka Vespaan. Dia malah touringnya di Indonesia. Lu kan orang Malaysia, apa lu gak kenal Malaysia di Indonesia? Dia lebih kenal Indonesia lagi. Ada buat Abang Jul dari KL. Dia aku lebih hafal ini bang, lebih hafal jalanan Jawa daripada jalanan Malaysia. Di KL aja aku pakai Google Map. Oh iya. Nah emang ya gitu-gitu salah doang. Gaul itu. Selain Malaysia ke luar negeri udah touring buat motoran selain di Malaysia udah kemana lagi? Belum pernah. Malaysia aja? Malaysia doang. Kebetulan pengen sih rencananya mau ke Thailand. Thailand bagus sama banget. Kalaras Roda Nona. Thailand tuh bagus jalanannya, bagus motor-motornya, yang gak bagus pengendaranya. Nanti lu akan terbiasa kok melihat orang di jalanan besar ngebut tidak pakai helm. Itu di sini juga banyak. Iya. Terus tapi di sana kan jalanannya memang tidak tol, tapi highway terus gitu. Terus dia dengan santai naik Honda Wave gitu. Nggak pakai helm. Terus air matanya keluar dari sini. Gitu. Asli. Terus di sana tuh kayaknya rambu lalu lintas, lampu sen itu hanya lukisan belaka. Ternyata ada yang lebih parah. Lebih parah cuy. Apalagi di Bangkok ya. Di Bangkok sih udah chaos. Motor-motornya juga. Hari pertama gue landing di Bangkok nih. Baru turun dari pesawat. Dari bandara mau ke hotel. Ada tabrakan NMAX. Kebut-kebutan di jalan. Brukan. Sama aja nih bocah-bocah ban cacing. Kan Thailand. Yes. Thailand. Itu kan emang tempat lahirnya di situ. Kenapa lu pengen touring ke Thailand? Apa memang lagi pitching sama sponsor? Oh, enggak. Kebetulan kemarin gue ngobrol sama Kalaras dari Roda Nona itu, dia pengen cobain satu touring dulu ke Batu Karas. Dia pengen cobain yang lebih jauh. Udah belum Batu Karas? Udah, gue udah pernah. Tapi dia kan belum. Baru pertama kan kemarin ke Garut. Pengen ke Batu Karas dulu, habis itu dia ngajakin, ayo kita ke Bangkok. Kita main motor di sana. Jadi ke luar negeri aja katanya gitu. Ya karena menarik sih. Nyewa motor, ya kalau kalian mau nyewa motor yang aneh-aneh sih memang lumayan mahal. Tapi kalau nyewa motor Vario Matic gitu masih ada kan. Kayaknya malah di Bangkok nyewa motor lebih murah daripada di Bali. Beberapa baht gitu kalau dirupiahin kayak 120.000 sehari gitu ya. Nah murah berarti. Murah lah. Gimana? Ya itu masih doang. Tertarik dengan touring di Bangkok setelah dengar cerita gue? Kayaknya kita cari destinasi lain Kalaras. Wah bener sih di Bangkok tuh kayak Vietnam. Pernah gak? Vietnam belum pernah. Kayaknya bagus aja gitu. Sama di Bangkok tuh gue kan masih orang Indonesia banget yang lumayan masih menghargai lampu merah gitu. Walaupun jalanan kosong, kalau lampu merah ya gue berhenti. Tiba-tiba gue dari belakang diklaksonin sama orang, terus dia kayak gitu. Gitu. Itu Thailand atau India? Orang Thailand. Ya gue nggak tahu lah bahasanya, cuma yang gue denger gitu.
tau gak sih? Kayak sinyal nggak bagus gitu. Terus dia nunjuk lampu merah lampu gitu. merah. Iya. Ya lampu merah ya berhenti. Terus dia ngelewatin gue marah-marah gitu di. Anjir aneh banget lampu merah suruh jalan gue. Kalau Thailand, lo kalau emang dapat kesempatan touring di Thailand pengen kemana Dis? Jujur gue nggak tahu, gue belum mempelajari banget Thailand, cuman gue pengen explore aja. Bangkok, Phuket, best. Gue kenal beberapa teman di Thailand. Ada anak-anak skuter juga yang anak yang balap si kembar tuh. itu? Iya, itu juga bisa. Tapi jujur gue gak ngerti bahasanya, jadi bingung gimana gitu mau ngobrolnya. Dan kadang-kadang mungkin kalau Malaysia gue masih bisa nalar sama bahasanya. Betul. Kalau Thailand tuh kan total beda ya. Terus gue tuh dan sialnya muka kita tuh sama. Gak ada yang membedakan antara, maksudnya secara ras kan kita hampir mirip ya. Mungkin kalau misalnya lu kayak ke Eropa, secara look saja udah kelihatan nih kalau lu nggak bisa bahasanya juga diterima. Gue berapa kali diajak ngobrol sama orang, terus gue bilang no, I'm not Thai gitu. Terus dia kayak, ya anjing sombong banget lu nggak bisa ngomong. Kayak lu sama gue sama, gak usah sosok bahasa Inggris. Gak terima dia. Tapi mending bahasa Malaysia, gue pun bahasa Malaysia mereka bercanda gue masih ketawa. Iya, kita masih bisa nalar dengan bahasanya. Bahasa Sunda, teman-teman bahasa Sunda. Iya sih. Bercanda, gue gak ngerti. Iya terus lagi. kayak gue gak ngerti, sumpah gue gak ngerti. Iya lagi. Giliran anak kalau Malaysia bercanda gue masih haha gitu. Iya lagi teman-teman Iya kan? Bandung kalau misalnya Iya. lagi bercanda. Dan mereka kan kadang-kadang ya namanya kita lagi ke tempat dia ya. Udah dia superior aja bahasanya dia gitu. Kadang-kadang ya delay 10 detik lah kita baru. Oh begitu artinya. Parah. Gadis lebih lancar bahasa Malaysia ketimbang bahasa Sunda. Gak ngerti sama sekali bahasa Sunda. Dis, setelah dari Vespa nih, gue mau nanya-nanya tentang motor matic lu yang paling baru dibangun. Gue ada sedikit ketertarikan pengen punya motor matic 2 tak sih, Dis. Honda Dio. Honda Dio. Apa yang membuat lu selain lu dapat bahannya ya? Betul. Membuat lu untuk seru deh kayaknya bangun Honda Dio. Apa yang membuat lu? Waktu itu gue tuh emang pilihannya kan 3 ya. Pilihannya 3. Yang sama lah mirip sama Dio tuh Sanek, Kymco sama Dio. Sanex KJ berarti? Ya Sanek KJ betul. Pernah gue pakai Sanek. Gue merasakan kayak bentuknya terlalu bulat untuk di gue. Terus suara mesinnya gue nggak suka. Kalau apa tadi Sanex, Kymco, sama Dio kan? Harganya beda tuh yang terakhir tuh. Jangan disama-samain. Bentuknya doang. Iya, bentuknya doang. Harganya enggak. Kalau Kymco terlalu besar. Terlalu besar dan gue gak suka terlalu bentuknya. semok banget sih iya, emang. bentuknya gue gak suka. Ada yang lampunya berapa gitu-gitu kan. Gue gak ngerti. Udah sama Dio. Dio ini menurut gue racingnya dapet, bentuknya ramping. Yes. Diapa-apain masih lucu banget gitu. Udah akhirnya saya memilih Dan Dio. Jepang banget kan Jepang Dio banget, tuh. bener. Dulu tuh temen gue pernah punya Dio, terus dia tuh emang anaknya Jepang banget lah. Yang semua perintilan badannya tuh Jepang banget. Terus dia bilang dulu tuh orang-orang yang di Jepang yang pakai Dio tuh orang-orang yang turun-turun gunung buat miring-miring gitu-gitu pakai Dio katanya. Ya ini lucu banget kalau misalnya Dio dibangun di Indonesia gitu terus kita di puncak gitu yang gitu-gitu. Dan gue dapet Dio itu warnanya awalnya warna biru, biru hitam. Dan kebetulan saya tidak suka biru. Yes. Jadi wah, gue suka banget biru. Gue nggak suka biru. Jadi apa ya? Gue pengen restorasi warna yang lagi gue suka banget waktu itu. Gue suka midnight purple sama hitam. Dikombinasiin tetap oke sebenarnya. Ternyata pas udah Tapi jadinya agak mati gak sih itu? Betul, ya agak kan? Mati dan terlalu kayak apa ya, nggak ada cerah-cerahnya sama sekali gitu. Auranya suram jadinya kan. Saya udah hitamnya diganti putih. Udah akhirnya jadilah yang sekarang itu. Si Dio ini. Betul, namanya Sai.
Sae. Sae. Iya, Sae. Ya Allah si Sae. Sae, betul. Sae itu artinya baik-baik saja Baik, bukan sih? betul. Bahasa Jawa itu Iya artinya kan? baik. Baik-baik saja. Baik, gitu. Si Dio lu dapet di Jakarta? Di Bogor. Oh di Bogor. Di Bogor. Dengan kondisi adalah kadarnya gitu Ya, dari dengan bodinya. kondisi ambil hikmahnya aja. Ya Bodinya kan? dan mesinnya. Jadi bodinya yang udah lepas-lepas Ya. dari bracket gitulah. Akhirnya gue pakai sebulan lah di sini. Langsung gue restorasi di Semarang. Oh restorasinya di Semarang? Betul. Nggak di Jakarta ya? Enggak, di Semarang. Waktu itu ngecat sama benerin mesin di Semarang. Part Dio susah gak sih? Part Dio enggak susah, cuma mahal aja. Enggak susah karena di Jakarta ada yang jual satu. Oh. Kita bisa langsung beli situ lengkap sih. Cuman Maksudnya emang- berarti lo nggak jadi sahabat eBay banget Oh kan? tidak. Iya kan? Cuman emang mahal doang. Iya sih, Mahal motornya aja jarang. Udah pasti apalagi partnya. Iya. Yang ada part yang paling susah lu cari gak? Ada Semua ada semua. Cuman kebetulan awal-awal gue masih bingung pakai Dio itu karena dia 2 tak kan. Dan tangki olinya masih pisah. Gue awal-awal naruh oli cuma di tangki tangki. oli kan, Nah. karena gue gak tahu. Ya. Ya udah, gue taruh di tangki oli doang. Kebiasaan Vespa tuh. Terus dipakailah Kamal itu, dipakai Kamal. Gue lagi kencang di jalur tengah Sudirman. Gue tahu lagi nah. Matic dong, Matic. Langsung set. Langsung berhenti tuh. Gak mau gerak. Gue Ngunci lihat tuh. tengok belakang, gak ada untungnya. Terus gue coba dorong, baru mau tuh. Baru gue pinggirin. Saya gue masukin oli di bensin. Karena gue pikir olinya kurang kali gitu ya, gimana caranya. Masih mindset Vespa nih. Oke lah, gue taruh di bensin juga, di tangki oli juga. Udah, akhirnya bisa jalan. Kuncinya adalah sekali tarik olinya emang kesedotnya banyak. Oh iya. Jadi emang harus sering-sering Oh. di tangki oli dicek, sama kalau isi bensin sekalian. Sama kayak Vespa. Agak boros ya oli samping ya. Dan Tolong semua ini motor- brand-brand oli disponsorin Semua dia motor- butuh banyak oli nih. Semua motor gue 2 tak, gue gak ngerti lagi. Gue sampai kayak, nih oli gue boros sih jujur Boros aja. oli, boros bensin. Saya pernah lo ejek touring gak sih, Dis? Apa? Pernah Belum. diejek touring? Belum. Dan gue nggak yakin sih kalau dibawa touring juga Iya sih motor kayak gitu doang. Tenaganya liar gak sih Dio? Sekarang ya karena udah naik 75. Oh. Awalnya kan 50, gue naikin di 75. Udah oke. Cuman ya tetap aja di sini aja. Nggak mungkin gue bawa. 75. Oh, oversize 75. Iya. Oh. Tapi ya tetap bisanya di kota-kota doang. Iya sih, kalau dibawa touring juga kalau misalnya kenapa-napa nyari spare part susah guys. Males. Iya, males kan. Mana di touring banyak musuhnya kan jalan-jalan tuh. Malah motornya kecil, nyelip-nyelip truk nggak mungkin sih, nggak kelihatan kayaknya. Iya bener, Kok nggak nyalip truk kelihatan? sih susah sih kelihatannya. Lo kan udah banyak nyobain ini ya, banyak nyobain beberapa tipe motor. Motor Matic, motor Vespa, motor bebek, Sportster 1200, motor adventure. Menurut lu secara subjektif seorang gadis, motor yang paling cocok lu bawa jarak jauh tuh motor apa? Motor adventure. Oh iya? Iya, Seenak itu? saya enak itu. Gue karena sampai sekarang gue masih belum mau nyobain motor adventure. Cobain motor adventure. Gue touring 10 hari itu, Hah? sumpah pinggang gue tuh nggak berasa. Gue kayak, ayo gue masih kuat ya touring lagi. Itulah karena selalu banyak yang bilang kalau lu masih punya harapan pengen beli Harley Davidson, jangan coba motor adventure. Betul. Karena nanti mimpi lu akan sirna. Sekalian beli GS, udah. Iya. Itu udah motor ternyaman. Iya sih, GS tuh motor pinter Iya, banget sih. motor pinter. Lebih pinter daripada kita. Iya. Itu motor paling oke, adventure. Dan kalau gue sempat cobain Suzuki TS kan. Suzuki TS itu menurut gue juga nyaman. Oh iya. Iya, karena dia suspensinya empuk banget. Dibawa lu mau jalanan kayak Iya. apapun juga diterjal aja sama Dulu dia. papaku pakai Suzuki TS Iya tuh. kan? Tapi yang 100. 250. Lebih enak 125 aja enak. Iya. Tapi kalau yang 100 nanggung sih emang. Iya. 125 oke. Kalau yang buat daily menurut lo Vespa. Vespa? Gue sampai sekarang daily gue masih Vespa. Jadi yang masih yang
kemana-mana harus nyela gitu. Tapi masih oke. Ya walaupun sudah pasang alis, sudah pasang make up, tetap miring-miringin dulu. Ngecuk-ngecuk baru nyalain. Tapi jangan salah, ini kan sekarang gue pakai jok leopard yang lo tau itu kan. Yes. Gue pernah joknya kayak stocking cinci leopard anjir. Gue pernah kehabisan bensin sekali lagi di jembatan Pasopati Bandung. Gue berhenti di tengah-tengah jalan jembatan. Repot dong. Gue dorong sampai turun. Sampai turun gue langsung ke kiri. Itu gelap. Posisinya malam. Pulang barbecue tahun lalu. Posisinya gelap, malam, belakang gue kuburan. Dengan posisi jok terbuka. Jadi jok leopard itu kelihatan. Gue nunggu aja, gue sambil ngechat Mas Dani. Mas Dani lagi OTW, terus gak lama ada Vespa tuh. Nyalip gue, set, putar balik dia. Kak gadis ya? Iya mas. Kenapa kak? Ini habis bensin. Iya disetut gitu. Udah dong. Padahal dia dari jembatan turunnya. Pikir gue sih nggak kelihatan. Ya. Udah, terus gue tanya, mas kok bisa lihat saya? Iya mbak, tadi ngeliat joknya leopard. Itu di situ tuh gue antara bersyukur dan malu. Tadi saya ngeliat joknya ngaum. Jangan dipegang. Iya, jadi pegang gigit. Iya sumpah itu antara gue kayak itu bersyukur tapi malu dikit lah, malu dikit. Terang banget kayak penyanyi dangdut. Kayak legging biduan. Udah tuh, habis itu yang kedua waktu itu nongkrong pas masih zaman buburnya Mas Danang buka tuh. Oh ini apa Warko. Nah si jok leopard gue tutup pakai cover gitu. Hitam gitu. Si Mas Sule. Lu naik apa dis? Lah gue naik Sino. Mana Sino? Itu. Lah gue kira motor siapa? Joknya gak ada soal. Astagfirullah. Gak ada yang ngaum guys. Oh ternyata tuh udah jadi identitas gue. Si leopard itu. Ya Allah aku bilang. Udah ini gue jadi kayak. Kita lihat apakah Dio akan dileopardkan juga. Jangan. Gak masuk konsep. Leopard kayak mau ke zodiak. Leopard banget. Kalau tadi kan motor-motor yang enak lu pakai, lu punya ada ya sekali lagi ini subjektif ya. Lu ada satu tipe motor yang menurut lu kurang cocok dipakai sama lu nggak sih? Apa ya? Sejauh ini masih sport mungkin ya, yang sekarang gua nggak bisa pakai sih lebih tepatnya. Iya sih sport. Gua juga. Sport nunduk itu. Aduh, memasuki usia akhir 20-an ini kan juga pinggang udah mulai nggak kondusif nih gue lagi sakit pinggang. Itu menurut gue motor kurang nyaman. Kalau gue mungkin ada teman-teman gue yang touring sampai Bali pakai motor nunduk itu juga ada. Cuman mungkin hobinya mereka dan mereka tidak sakit pinggang. Iya, gue waktu itu gue udah lama banget. Dulu gue pakai motor sport. Terus lama banget main ke klasik apa segala macam. Terus gue waktu itu minjem motor teman gue lagi Ninja 250. Padahal cuma dari Bintaro sampai ke Pondok Indah itu kan gak jauh ya. Gue ngerasa ya Allah capek banget gue bawa motor ini dah. Kayak nunduk gitu. Gak bisa nyimpen barang. Ya Allah capek banget ini mah kalau bini nitip bubur susah ini. Repot. Lu balik lagi sebagai seorang gadis yang wanita dan pemotor. Betul. Sebagai perempuan yang main di dunia otomotif, sekarang lu juga jadi konten kreator, berkecimpung di dunia otomotif, punya teman banyak dari dunia otomotif. Pernah gak sih, sekarang kan lu udah cukup banyak dikenal orang. Ada gak pernah dipandang sebelah mata sama orang gitu-gitu pernah gak sih? Udah sering. Iya. Udah sering tapi nggak tahu ya, gue tuh ada bakat cuek banget. Yes. Dan gue nggak peduli sama orang, itu sudah tertanam gue cukup lama lah. Jadi biasanya orang-orang kayak gitu yang gue tinggalin. Iya. Lu mau nganggap gue kayak gimana, gue ya udah terserah. Yeah. Itu hak lu buat mikirin gue kayak gimana dan gue nggak peduli. Selagi gue menurut gue itu gak bener, gue diamin. Punya sifat cuek tuh adalah privilege sih. Betul. Iya kan? Itu membuat hidup tenang sekali. Karena itu gue aja baru belajar cuek akhir-akhir ini.
setelah dulu gue punya konten yang ya lu tahu mungkin konten gue banyak yang gue berusaha mengedukasi tapi banyak yang bilang sotoy gitu-gitu. Iya. Cuma banyak juga yang support santai mas selagi bukan attitude lo yang salah gitu. Betul. Ya juga ya udah cuekin aja. Nah belajar cuek tuh ternyata menyenangkan tau. Ntar juga sebulan 2 bulan hilang. Iya. Iya udah pasti. Belajar untuk cuek buat mendengar kicauan-kicauan gitu menyenangkan, bikin hidup auranya positif. Seperti gadis ini, gue tuh setiap ketemu gadis selalu kayak hai gadis gitu dengan penuh keceriaannya gadis. Dan gue ketawa-tawa dong. Lu mau sedih mau apa udah gue ketawa-tawa gini dong. Dan gue pernah memutuskan tali tasnya gadis. Itu parah sih. Tali tas TK gue ya. Tali tas TK lu. Jadi gadis punya tas TK yang lucu sekali, tiba-tiba dia warna pink. Pinjem dong mau lucu-lucuan gitu. Pas gue lupa badan gadis agak sedikit berbeda ya. Pas pakai terus ya gadis putus dis. Gue ganti dis, gue ganti. Ya Allah. Lu sebagai seorang perempuan ada nggak tips buat menjaga kewarasan seorang perempuan lu, di mana lu selama ini berteman sama laki terus kan? Ada nggak sih tips untuk tetap menjadi perempuan buat lu, Dis? Jadi diri sendiri sih itu. Oh iya. Itu udah pasti harus jadi diri sendiri. Nggak boleh. Kalau menurut gue ya, jangan dibuat-buat. Lu mau ada yang seperti itu ya seperti itu aja. Di tongkrongan jadi seperti itu. Iya lagi. Jangan sampai lu di tongkrongan jadi gue paling cantik di sini. Gue mau di treat di sini. Lu jatuhnya pick me. Jangan seperti itu. Itu bakal seleksi alam. Iya sih. Gak lama cabut. Gak lama hilang. Dan itu sudah terjadi sering banget deket gue. Iya sih, kadang-kadang orang tuh berusaha untuk menjadi seseorang sih. Bener. Dan tuh kebaca banget ada yang jadi diri sendiri dia bakal stay. Dan gue ngeliat dia bisa grow gitu. Giliran yang gak jadi diri sendiri beneran deh. Jadi omongan. Jadi nih gue berusaha ngelindungi lo tapi lo jadi omongan ya terserah. Itu udah pilihan lo. Lo udah menjadi kayak berusaha biar cowok-cowok di sini semua ngeliat gue gitu. Buat ngejar apa? Iya ngejar apa sih Neng? Iya betul. Ngejar apa sih? Mau apa sih? Apa sih? Lu mau main motor aja. Yes. Kalau lu mau cari yang lain jangan di motor kalau bisa. Main motor itu cuma buat hahihi kok. Betul. Ya Allah itu sesimpel itu aja. Kita di luar udah capek mungkin ya. Di kehidupan biasanya udah capek. Kita masuk ke tongkrongan ya buat happy. Mau apa buat lagi? Happy, tawa, mabuk, tawa lagi. Itu salah. Itu jangan mabuk banget boleh. Boleh. Kalau jangan deh. jangan. Lu ada nggak sih lady bikers buat anak-anak Gen Z ini kan udah banyak ya, banyak teman-teman perempuan yang sekarang mulai main motor. Lu ada nggak pesan buat para perempuan yang riding atau baru mau coba main motor? Apa ya? Harus cintai dulu sih hobi lu itu. Jangan sampai lu masuk ke situ tuh hanya ada apa ya? Ada yang lu cari. Betul, jangan seperti itu. Lu harus cinta dulu hobinya, baru lu lakuin. Kalau lu masuk hanya untuk gue pelampiasan gitu atau apa, jangan. jangan mending. Udah lu kalau emang suka motor lu harus main motor. Ya udah ikutin aja alurnya pasti seru kok. Iya benar. Walaupun ada 1-2 yang nggak oke. Ya udah. Namanya masuk ke jembatan mah pasti ada aja kerikil-kerikil. Betul. Tapi kan sisanya jangan sampai lu kepaksa. Iya benar. Dan jadi diri sendiri itu udah paling bener tuh. Itu menurut itu kunci gua. Itu kunci gua. Tetap menjadi diri sendiri adalah ini ya. Sebuah cara untuk menurut gue menjadi diri sendiri adalah cara untuk lu dihargai sebagai diri lu. Betul. Kalau lu jadi berusaha menjadi orang lain bisa, tapi nggak lama. Betul, lu akan capek sendiri kok. Betul, bisa tapi nggak lama. Lu nggak harus berusaha untuk jadi paling lucu. Lu nggak harus jadi paling cantik atau jadi paling ganteng. Udah jadi diri lu aja. Lu akan dihargai sebagai lu gitu. Iya, betul. Keren sekali. Kita ngobrol udah berapa lama ini? Buset 2 jam. Buset. Lama deh.
Gadis, terima kasih ya. Sama-sama Kita Mas Put. sudah ngobrol panjang-panjang ini. Sebelum kita menutup obrolan hari ini, Oke. gue mau ada sedikit quick question nih buat Gadis. Boleh. Jadi gue akan memberikan 2 pilihan, lu tinggal pilih dengan cepat. Quick question yang pertama. Bensin habis atau busi mati? Bensin habis. Riding dekat atau touring jauh? Touring jauh. Retro atau modern? Retro. Matic atau manual? Manual. Pantai atau gunung? Pantai. Bonceng atau dibonceng? Dibonceng. Dibonceng. Sudah tidak jomblo guys. Adalah Gadis, terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Karena obrolannya ini menarik sekali. Gue seneng banget bisa ngobrol sama Gadis. Thank you semuanya. Jangan lupa follow juga Instagram kita di @vespa_tv. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Mewakili segenap kru yang bertugas, Mas Put di sini signing out from the air. Bye bye.